Pernah lihat pelangi? Pelangi yang pertama kali di dunia tampak setelah kisah air bah pada zaman Nuh. Yuk bersama Kila kita belajar bersama. Shalom anak-anak sekalian dan pemirsa dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita masuk dalam hari yang ke-13 renungan. Nah, renungan hari ini kita beri judul dibersihkan oleh air. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, tolonglah kami yang Tuhan berikan kesempatan untuk boleh merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Supaya dengan pertolongan Tuhan, kami boleh menyimaknya, mendengarkan dengan baik, dan dengan pertolongan juga daripada Tuhan, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar bahwa air bah bagi orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang tidak mau menurut perintah Tuhan, itu merupakan murka dan hukuman Tuhan atas golongan orang-orang tersebut. Tetapi air bah yang sama merupakan anugerah untuk memberikan kehidupan bagi orang-orang yang mau percaya dan taat kepada perintah firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana perjalanan Nuh di dalam bahtera. Anak-anak mungkin bertanya, berapa lamakah Nuh di dalam bahtera? Apa yang Nuh kerjakan di dalam bahtera? Nah, mari kita melihatnya bahwa ketika Nuh ada di dalam bahtera, Nuh tidak usah mengemudikan bahtera tersebut. Karena Tuhan langsung yang mengarahkan seluruh perjalanan bahtera tersebut. Nuh hanya bisa menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Tahukah kalian berapa lamanya Nuh ada di dalam bahtera? Nuh di dalam bahtera bukan 1 hari, 2 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu. Tetapi Nuh ada di dalam bahtera sepanjang 1 tahun 10 hari. Wah, waktu yang lama bukan? Apakah Nuh mengeluh kepada Tuhan? Apakah Nuh merasa berontak dan protes kepada Tuhan? Tidak. Coba bayangkan, andai kata itu terjadi pada kalian. Kalian harus diam di rumah, tidak boleh main kemana-mana. Hanya di dalam rumah, 1 tahun lebih. Pasti kalian ngomel sama orang tua kalian. Pasti kalian tidak betah untuk tinggal di rumah sepanjang itu. Tapi Nuh bisa tinggal di dalam bahtera sepanjang 1 tahun 10 hari. Apa saja ya yang Nuh kerjakan di situ? Dan mengapa Nuh tidak mengeluh kepada Tuhan? Alkitab mencatat Nuh tidak mengeluh. Karena seperti yang kemarin kita ketahui bahwa Nuh adalah orang yang dipandang benar oleh Tuhan. Nuh adalah orang yang tidak bercela atau orang yang saleh di dalam zamannya Nuh hidup. Juga Nuh adalah orang yang hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Itulah yang menyebabkan Nuh tidak mengeluh. Karena Nuh tahu di dalam bahtera pun Nuh ada bersama-sama dengan Tuhan. Nuh bersama dengan Tuhan. Nuh menikmati istirahat yang panjang. Istilah dalam Alkitab adalah mengalami sabat bersama dengan Tuhan. Bayangkan saja, waktu Nuh ada di daratan, Nuh harus bekerja keras membuat bahtera. Nuh bekerja keras bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada keluarganya. Tapi di dalam bahtera, Nuh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nuh juga menikmati kebersamaan bersama-sama dengan keluarganya. Nuh bercakap-cakap sepanjang hari, menceritakan bagaimana luar biasanya cinta kasih Tuhan. Bagaimana indahnya daripada kasih Tuhan yang melimpah, yang tidak menjadikan keluarga itu terhukum untuk mengalami kematian. Itulah hal yang Nuh alami begitu indah di dalam bahtera. Yang berikutnya Nuh bisa menyaksikan betapa indahnya dan luar biasanya binatang-binatang itu di dalam bahtera. Tidak ada satupun
binatang itu saling bertengkar. Yang kecil seperti kelinci tidak diterkam atau tidak dimakan oleh serigala ataupun singa. Nuh menikmati indahnya itu. Nuh jadi teringat akan cerita yang dikerjakan oleh nenek moyangnya Adam, bahwa di Taman Eden tidak ada satupun binatang yang berkelahi satu sama lain. Tidak ada satu binatang makan binatang yang lain. Nuh menyaksikan itu di dalam bahtera. Anak-anak sekalian, sungguh satu hal yang indah Nuh alami di dalam bahtera keselamatan tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah sekian lama Nuh berada di dalam perahu yang dikatakan 1 tahun 10 hari, tepat hari itu Tuhan jadikan seluruh permukaan air mengering dan bahtera yang besar itu mendarat di puncak gunung Ararat. Maka pintu perahu yang ditutup oleh Tuhan, seperti yang kemarin disebutkan, Tuhan yang membukakan pintu itu, dan Tuhan minta untuk Nuh beserta seluruh keluarganya keluar dari bahtera. Demikian juga binatang-binatang itu semua keluar dari bahtera. Dan ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh menjadi orang yang benar. Nuh mengerti apa yang harus dikerjakan, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan mendirikan mezbah, mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dari binatang yang ada di darat yang tidak haram. Dan beberapa burung juga dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika Nuh mempersembahkan dengan kesungguhan hatinya kepada Tuhan, maka bau persembahan itu tercium di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan, Tuhan senang. Setelah itu, di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 dikatakan, sebelum Tuhan memerintahkan Nuh bekerja, maka Tuhan memberkati lebih dahulu kepada Nuh dan keluarganya. Seperti pada waktu Adam dan Hawa sebelum diperintahkan Tuhan untuk beranak cucu dan bekerja. Maka Tuhan memberkati juga Adam dan Hawa waktu itu. Waktu zaman Nuh ini mengingatkan pada waktu penciptaan. Tuhan menciptakan dari kekosongan menjadi semua terisi dengan baik. Tetapi setelah air bah ini adalah menjadi tugas Nuh untuk mengerjakan, menata kembali bumi supaya menjadi baik, di mana harus bercocok tanam, di mana harus dipeliharakan tanaman dan sebagainya. Itu menjadi tugas Nuh. Itu sebabnya Nuh ditugaskan oleh Tuhan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Waktu mendengar kata penuhilah bumi, artinya Nuh harus menyebar keluarganya, harus menata ulang bumi ini. Tuhan tidak pernah membuat manusia tidak bisa bekerja, tetapi Tuhan membuat manusia bisa bekerja. Anak-anak sekalian, sejak zaman Nuh itu, Tuhan mengatakan janjinya kepada Nuh. Mulai saat ini, walaupun manusia itu dari kecilnya, di dalam hatinya sudah ada hal yang jahat, Tuhan tidak akan lagi menghukum dengan air bah kembali. Sungguh satu hal yang indah. Nuh yang diberkati oleh Tuhan. Nuh yang menerima perjanjian dengan Tuhan. Karena Nuh adalah kepala perjanjian, maka semua alam semesta, semua binatang yang ada di dalamnya pun boleh diberkati oleh Tuhan. Perjanjian Tuhan kepada Nuh itu disebut covenant. Itu sebabnya tidak ada kata yang tepat, maka covenant harus kita pakai. Yaitu melambangkan atau mempunyai pengertian. Allah yang menciptakan, berjanji kepada manusia yang diciptakan. Maka Tuhan sendiri memberikan dirinya menjadi jaminan kepada manusia. Sehingga manusia memperoleh berkat itu. Bahkan Tuhan memberikan satu peringatan kepada diri Tuhan sendiri dan kepada manusia. Bahwa Tuhan menaruh busurnya, yaitu pelangi di awan. Sehingga ketika Tuhan melihat pelangi itu, Tuhan diingatkan bahwa Tuhan punya janji kekal kepada manusia. Bahwa manusia tidak akan lagi dihukum dengan air bah. Anak-anak sekalian, kalau kita mendengar berita itu, bukan berarti Tuhan itu tidak ingat tanpa melihat pelangi. Tetapi pelangi itu akan selalu ada sepanjang masih ada musim di dalam dunia ini. Maka dengan kata lain, Tuhan pasti selalu ingat akan janji yang diberikan kepada manusia. Karena Tuhan menulis di dalam Alkitab, janji itu kekal.
berterima kasih melalui cerita Nuh ini kita boleh tahu bahwa kejahatan, perbuatan jahat manusia ini dibersihkan oleh air. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Jikalau engkau belum dibaptiskan dengan air, berikan dirimu untuk dibaptiskan dengan air. Itu perlambang pertobatanmu kepada Tuhan. Dan nanti Roh Kudus yang akan mengerjakan lebih lanjut sebagai baptisan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus terhadap diri kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui peristiwa air bah, kita boleh diingatkan bahwa Tuhan tetap memeliharakan umat pilihannya. Tuhan tetap memeliharakan orang-orang yang dikasihinya. Maukah engkau menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan? Turuti setiap perintah Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau Allah yang baik yang memperhatikan kelemahan kami sebagai manusia yang berdosa. Engkau terus menolong kami Tuhan. Engkau terus menopang kami supaya kami tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan dan ketetapan hati untuk mengikut Tuhan mulai hari ini dan selama-lamanya. Amin. Setelah mendengar kisah air bah tadi, kita patut bersyukur atas janji Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua. Yuk kita tetap setia membaca firman Tuhan dengan membaca Kejadian 9 ayat 15-28.